Legenda Kuchisake Onna. Jalan-jalan di Kyoto berbisik di bawah sinar bulan, keheningannya hanya dipecahkan oleh gemerisik bunga sakura yang ditiup angin musim semi. Di antara bisikan ini, ada satu nama yang membuat bulu kuduk berdiri, Kuchisake Onna. Bagi yang tidak tahu, namanya hanyalah sebuah rasa ingin tahu, tetapi bagi mereka yang tahu, itu memunculkan kenangan akan kengerian yang tak terkatakan. Semua ini dimulai berabad-abad yang lalu, pada masa Heian, ketika Kyoto menjadi pusat budaya dan tradisi yang ramai. Di antara para wanita bangsawan di istana adalah Lady Sayuri, seorang wanita yang terkenal karena kecantikannya. Wajahnya adalah potret kesempurnaan, kulit tanpa celah, mata berbentuk almond, dan bibir yang diwarnai seperti kelopak bunga kamelia merah. Para pengagum dan pelamar memujinya, meskipun kesombongannya semakin bertambah dengan setiap pujian. Lady Sayuri telah menikah dengan seorang samurai bernama Hiroto, yang sifatnya yang tegas sangat kontras dengan kepribadiannya yang ceria. Meskipun Hiroto mengagumi kecantikannya, dia lebih menghargai kehormatan dan kesetiaan di atas segalanya. Pernikahan mereka, yang awalnya harmonis, mulai goyah seiring dengan obsesi Sayuri terhadap penampilannya yang semakin mendalam. Dia menghabiskan berjam-jam di depan cermin perunggu yang dipoles, mengoleskan bedak dan pemerah pipi, mengabaikan panggilan suaminya untuk kebersamaan. Lama-kelamaan, kesombongan Sayuri berubah menjadi perselingkuhan. Dia mencari perhatian orang lain untuk memuaskan egonya, menikmati bisikan sanjungan dan momen-momen terlarang dengan para pengagum dari istana. Rumor sampai ke telinga Hiroto, dan meskipun dia ingin mengabaikannya sebagai gosip belaka, dia tidak bisa mengabaikan jarak yang semakin besar di antara mereka. Suatu malam yang menentukan, Hiroto pulang lebih awal dari yang diharapkan dan menemukan Sayuri di pelukan pria lain. Pengkhianatan itu menghancurkannya. Dalam amarah dan kesedihan, dia mencabut katananya, membuat kekasih Sayuri melarikan diri ke malam hari. Tetapi kemarahan Hiroto tidak dengan mudah mereda. Dia berbalik kepada Sayuri, suaranya bergetar dengan kemarahan. "Kamu menghargai kecantikanmu di atas segalanya?" Dia meludahkan. "Maka biarlah itu menjadi tanda rasa malumu." Dengan satu tebasan cepat dan sengaja, dia mencacati wajahnya yang dulunya sempurna, memotong mulutnya dari telinga ke telinga. Jeritan Sayuri bergema di seluruh kediaman, simfoni mengerikan dari rasa sakit dan keputusasaan. Darah mengalir seperti tinta yang tumpah di atas tikar tatami, dan Hiroto, yang diliputi rasa bersalah dan kemarahan, melarikan diri ke dalam kegelapan, tak pernah terlihat lagi. Kecantikan Sayuri yang dulu dihargai hilang. Membalut wajahnya dengan kain, dia mengembara di pedesaan, dijauhi dan dihina oleh mereka yang melihat cacat wajahnya. Kesedihannya berubah menjadi kebencian, dan dia mengutuk dunia yang telah membelakanginya. Pada akhirnya, tubuh manusianya menyerah pada keputusasaannya, tetapi rohnya tetap tinggal, terikat oleh penderitaan tak terselesaikan dari keberadaannya. Demikianlah Kuchisake Onna lahir. Berabad-abad kemudian, kisah Kuchisake Onna bertahan sebagai cerita peringatan yang berbisik di antara anak-anak dan para pelancong. Hantunya dikatakan menghantui jalan-jalan, terutama pada malam berkabut ketika dunia tampak kabur antara realitas dan supranatural. Dia mengenakan masker bedah, pemandangan yang tidak mencurigakan di negara di mana masker adalah hal biasa. Namun kehadirannya sama sekali tidak biasa. Suatu malam, seorang seniman muda bernama Kaito berjalan-jalan di jalan-jalan Kyoto. Hasratnya untuk menangkap keindahan kota di atas kanvas sering membawanya menjelajahi sudut-sudut sunyinya, mencari inspirasi dalam permainan bayangan dan cahaya. Dia pernah mendengar cerita tentang Kuchisake Onna, tetapi menganggapnya sebagai cerita rakyat belaka.
Saat Kaito berjalan di sepanjang gang sempit yang dipenuhi pohon sakura, sesosok bayangan muncul dari kabut. Dia mengenakan kimono yang mengalir, kainnya dihiasi pola bangau dan bunga yang rumit. Wajahnya tertutup oleh masker, dan matanya berkilauan dengan intensitas yang menakutkan. "Permisi," katanya, suaranya lembut namun menggelisahkan. "Apakah aku cantik?" Kaito berhenti, terkejut oleh pertanyaan itu. Dia mempelajarinya, memperhatikan keanggunan gerakannya dan keindahan pakaiannya. "Ya," jawabnya, mata senimannya menghargai simetri fitur-fiturnya. Wanita itu memiringkan kepalanya, tangannya meraih maskernya. "Bahkan seperti ini?" Dia melepas maskernya, memperlihatkan senyum mengerikan. Mulutnya terbentang sangat lebar, tepi bibirnya compang-camping dan berdarah. Napas Kaito tertahan di tenggorokannya, dan dia tersandung ke belakang, pikirannya berpacu dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Kuchisakeona melangkah lebih dekat, suaranya kini bernada jahat. "Apakah aku masih cantik?" Panik, Kaito mengingat fragmen cerita rakyat. Dia merogoh tasnya dan mengeluarkan sekantong permen yang sering dia bawa untuk energi selama perjalanan panjangnya. Ini, dia gagap, menawarkannya padanya. "Ambillah ini." Hantu itu berhenti, senyumnya yang mengerikan meredup. Dia menata permen itu dengan rasa ingin tahu sebelum merebutnya dari tangannya. Saat dia membuka salah satu permen dan memasukkannya ke mulut, Kaito menggunakan momen itu untuk melarikan diri. Dia berlari melalui jalan-jalan berliku, jantungnya berdegup kencang, sampai dia mencapai keamanan studionya. Pertemuan Kaito meninggalkannya terguncang, tetapi itu juga memicu obsesi. Dia mulai meneliti legenda Kuchisakeona, menyelami teks-teks kuno dan berbicara dengan para tetua yang mengaku tahu kebenaran. Seni lukisnya mengambil arah yang lebih gelap, kanvasnya dipenuhi dengan gambaran menakutkan dari hantu itu. Beberapa melihat karyanya sebagai jenius, sementara yang lain menganggapnya mengganggu. Bulan-bulan berlalu, dan obsesi Kaito menguasainya. Dia mulai melihat Kuchisakeona dalam mimpinya, senyum mengerikan itu menghantui setiap pikirannya. Suatu malam, tidak bisa menahan daya tarik dari legendanya, dia kembali ke jalan-jalan tempat dia pertama kali bertemu dengannya. Udara dipenuhi kabut, dan kota tampak sangat sunyi. Saat Kaito berjalan, dia merasakan kehadiran yang familiar. Berbalik, dia melihatnya berdiri di bawah pohon sakura, maskernya terpasang. "Kamu kembali," katanya, suaranya membawa sedikit kejutan. Kaito mengangguk, ketakutannya ditempa oleh rasa tujuan yang aneh. "Aku ingin memahami dirimu," katanya. "Rasa sakitmu, ceritamu." Kuchisakeona memiringkan kepalanya, ekspresinya tak terbaca di balik masker. Hanya sedikit yang ingin tahu kebenarannya. Selama berjam-jam, mereka berbicara, suaranya menenun cerita tentang pengkhianatan, balas dendam, dan kesedihan. Kaito mendengarkan, hati senimannya merasakan sakit untuk wanita di balik legenda itu. Saat fajar menjelang, dia mulai memudar, wujudnya larut ke dalam cahaya pagi. Lukisan terakhir Kaito, yang diselesaikan tak lama sebelum dia menghilang secara misterius, menggambarkan seorang wanita berdiri di bawah pohon sakura yang sedang berbunga. Wajahnya cantik sekaligus mengerikan, topeng keanggunan dan penderitaan. Lukisan itu dianggap sebagai mahakarya, meskipun banyak yang memandangnya mengklaim merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan, seolah-olah hantu Kuchisakeona masih tinggal dalam sapuan kuas Kaito. Dan demikianlah, legendanya tetap hidup, pengingat yang mencekam akan konsekuensi dari kesombongan dan pengkhianatan, serta kekuatan menghantui dari kesedihan yang tak terselesaikan.
Pada hari-hari setelah hilangnya Kaito, rumor mulai beredar tentang nasib sang seniman. Beberapa berbisik bahwa Kuchisake Onna telah mengklaimnya, menariknya ke dunia roh sebagai tindakan balas dendam terakhirnya. Yang lain percaya dia menjadi gila, tidak bisa membedakan kenyataan dari kengerian yang dia lukis. Studionya tetap tak tersentuh, sebuah kuil untuk obsesinya dan musik gelap yang telah menguasainya. Tetapi kisah Kaito jauh dari selesai. Di dalam studio yang sunyi, seorang murid muda bernama Emi mengambil alih untuk melestarikan warisan Kaito. Dia telah mengagumi karyanya selama bertahun-tahun. Aspirasinya sendiri sebagai seniman dinyalakan oleh penguasaan cahaya dan bayangan yang dimiliki Kaito. Emi tertarik pada lukisan Kuchisake Onna, menemukan dalamnya keindahan yang aneh dan penuh kesedihan yang sekaligus memikat dan mengganggunya. Suatu malam, saat dia memeriksa lukisan itu, Emi melihat sesuatu yang aneh. Tersembunyi di dalam detail rumit dari kimono itu terdapat serangkaian simbol samar, hampir tak terlihat dengan mata telanjang. Tertarik, dia mulai memecahkan kode mereka, menemukan apa yang tampaknya merupakan mantra kuno. Simbol-simbol itu mengisyaratkan sebuah ritual yang menjanjikan untuk mengungkap kebenaran di balik legenda Kuchisake Onna. Bertekad untuk mengungkap misteri itu, Emi mengikuti instruksi yang disandikan dalam lukisan tersebut. Dia menyiapkan barang-barang yang diperlukan, cermin kecil, pita merah, dan pecahan giok yang dipoles. Pada malam bulan purnama berikutnya, dia melakukan ritual di bawah cahaya redup studio Kaito. Saat kata-kata terakhir keluar dari bibirnya, hawa dingin menyapu ruangan. Bayangan menjadi semakin dalam, dan udara terasa berat dengan kehadiran yang tidak biasa. Dari dalam lukisan, sosok mulai muncul. Itu adalah Kuchisake Onna, wujudnya berkilauan seperti Fata Morgana. Dia melangkah keluar dari kanvas, maskernya terpasang, dan memandang Emi dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Berani-beraninya kamu memanggilku?" tanya hantu itu, suaranya campuran rasa ingin tahu dan ancaman. Emi menelan ketakutannya dan tetap teguh. "Aku mencari kebenaran," katanya. "Bukan cerita, tetapi wanita di baliknya." Tawa Kuchisake Onna bergema di seluruh ruangan, suara yang sekaligus menghantui dan penuh kesedihan. Hanya sedikit yang memiliki keberanian untuk bertanya. "Baiklah, aku akan memberitahumu. Tetapi ketahuilah ini, kebenaran adalah pedang bermata dua." Selama berjam-jam, Kuchisake Onna menceritakan kisahnya, menenun narasi tentang cinta, pengkhianatan, dan rasa lapar yang tak terpuaskan akan balas dendam. Emi mendengarkan dengan saksama, hatinya merasakan sakit untuk wanita yang telah menderita begitu dalam. Saat fajar mendekat, wujud hantu itu mulai memudar, energinya memudar dengan cahaya siang. "Belas kasihmu adalah hal yang langka," kata Kuchisake Onna, suaranya melembut. "Mungkin itu yang akan memutus siklus ini." Sebelum dia menghilang, dia meninggalkan Emi dengan pesan yang samar. "Carilah sungai merah di bawah gunung. Di sana, jiwaku mungkin menemukan kedamaian." Perjalanan Emi untuk mengungkap kebenaran berlanjut, membawanya ke pedesaan terpencil tempat Sungai Merah mengalir. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan orang-orang yang telah bertemu dengan Kuchisake Onna, masing-masing membawa bekas luka mereka sendiri, baik fisik maupun emosional. Pertemuan-pertemuan ini memperdalam pemahaman Emi tentang rasa sakit yang terus dirasakan hantu itu dan dampak legendanya pada mereka yang takut dan mencarinya. Saat Emi menyatukan fragmen-fragmen kisah Kuchisake Onna, dia menyadari bahwa penderitaan hantu itu berakar pada kerinduan akan penutupan. Dengan pengungkapan ini, Emi berjanji untuk membantunya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di jantung pegunungan,
Emi menemukan sungai merah. Airnya bersinar dengan cahaya yang tidak biasa, mencerminkan kesedihan dan kemarahan roh yang terikat padanya. Di sana, di bawah langit yang diterangi sinar bulan, Emi melakukan ritual terakhir, memanggil Kuchisakeona untuk terakhir kalinya. Ceritamu pantas memiliki akhir, kata Emi, suaranya tegas meskipun rasa takut yang mencengkeramnya. Biarkan aku membantumu menemukan kedamaian. Wujud Kuchisakeona muncul, ekspresinya campuran rasa terima kasih dan keraguan. Apakah kamu benar-benar percaya aku bisa bebas? Aku percaya, jawab Emi. Tapi kamu harus melepaskan rasa sakitmu. Dengan kata-kata itu, air sungai merah mulai berputar, menarik roh itu ke dalam kedalamannya. Saat roh Kuchisakeona larut ke dalam cahaya, beban berabad-abad terangkat, meninggalkan hanya aroma bunga sakura. Emi kembali ke Kyoto, hatinya berat dengan pengetahuan tentang apa yang telah disaksikannya. Dia terus melukis, karyanya dipenuhi dengan pelajaran yang telah dia pelajari. Studio Kaito menjadi tempat refleksi yang tenang, sebuah bukti kekuatan abadi seni untuk mengungkap kebenaran dan menyembuhkan bahkan luka yang terdalam. Legenda Kuchisakeona memudar ke dalam ketidakjelasan. Namanya tidak lagi dibisikkan dengan rasa takut tetapi diingat dengan rasa hormat. Dan meskipun ceritanya tidak lagi diceritakan, rohnya tetap hidup dalam sapuan kuas Emi, pengingat bahwa bahkan kisah tergelap sekalipun dapat memancarkan secercah harapan.